Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Majid Wilaryasa dengan NIM 21170511194 dari Rombel 14. Di sini saya akan menjawab pertanyaan saat UTS pada Rabu 13 April 2022. Baik, soal yang pertama adalah Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sistem ketuhanan terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jadi pertanyaannya adalah, jelaskan konsepsi Saguna Brahman dan Nirguna Brahman serta hubungannya yang Widi bersifat Vyapaka. Jadi menurut saya, Saguna Brahman merupakan Tuhan dalam manifestasinya. Dia berwujud, memiliki aspek, atribut, dan sifat. Saguna Brahma bersifat imanen atau Tuhan berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah Nirguna Brahman. Nirguna Brahman merupakan Tuhan yang tidak termanifestasikan, kosong, tidak berwujud, tidak dapat dicapai dengan akal pikiran dan panca indera. Nirguna Brahman bersifat transcendence atau Tuhan yang begitu jauh sehingga mereka sangat hormat. Kemudian yang terakhir adalah Vyapaka Nirwakara, artinya selalu ada di mana-mana, tidak terpengaruh dan tidak berubah. Kemudian soal yang kedua, dalam konsep Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat yang benar-benar. Bila ada pernyataan berikut, jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Pertanyaannya adalah, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran itu menurut konsepsi Trikaya Parisuddha. Jadi jawaban saya adalah cara mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran itu menurut konsepsi Trikaya Parisuddha dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama adalah tahu terlebih dahulu maksud dari konsep Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha dapat juga diartikan sebagai 3 dasar perilaku manusia yang harus disucikan, yaitu berpikir yang benar atau disebut dengan manajika, berkata yang benar atau wajika, dan berbuat yang benar atau kaika. Nah, apabila kita sudah tahu intisarinya, pasti kita tahu apa yang harus diperbuat. Seperti halnya saling tolong-menolong sesama manusia yang sedang terkena musibah atau masuk ke dalam kaika. Kemudian tahu cara bertutur antara orang yang lebih besar atau lebih tua dari kita atau orang yang lebih kecil, namun masih dalam konteks bahasa yang sopan, dan itu termasuk dalam logika. Kemudian yang terakhir adalah, sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita tidak berpikir buruk terhadap orang yang lain, karena hal tersebut tidak baik. Jadi stay positif thinking, dan itu termasuk dalam manajika. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, dalam mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi jawaban saya, apabila kita mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang, itu akan membawa ketenangan pikiran. Dan itu bisa terjadi karena apabila kita mengucapkan dengan benar dan berulang-ulang, akan membuat ketenangan
dalam diri ataupun pikiran kita, karena kita hanya berfokus pada satu titik saja, yaitu mantra. Sehingga secara tidak langsung, pikiran kita akan menjadi rileks dan akan membuat menjadi tenang dan nyaman. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan tadi adalah, sebagai makhluk sosial kita harus bisa membantu sesama kita sebisa yang kita bisa. Karena jika kita membantu sesama atau makhluk hidup, maka kita akan mendapatkan pahala, namun tidak langsung kita terima pada saat itu juga, melainkan pada hari esok saat kita sedang terkena masalah. Hal baik juga kita harus tanamkan dari kita kecil, karena apabila kita suatu saat berbuat jahat pada seseorang, maka kejahatan tersebut tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka, dan seringkali memberitakan ke orang lain, dan berita-beritanya itu dari kejahatan yang kita perbuat dilebih-lebihkan. Tidak hanya dengan kebaikan, di mana kebanyakan orang yang lupa dengan kebaikan seseorang berselang beberapa hari, minggu, ataupun bulan. Namun tidak semua orang, atau hanya beberapa orang saja. Kemudian yang soal kelima adalah, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Pertanyaannya adalah, jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Nah, jadi menurut saya, berikut saya akan menjelaskan masing-masing tahapan tersebut. Yang pertama adalah, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Jadi, awal mula yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri kita terlebih dahulu, karena sudah dipaparkan jelas di sana. Apabila kita membersihkan diri kita, itu akan membuat badan kita menjadi bersih dan membuat kita segar kembali. Kemudian yang kedua adalah, duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, ataupun selimut. Posisi punggung tegak, lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Nah, di sini kita menggunakan alas atau berupa kain, tikar, ataupun selimut. Itu berfungsi untuk mengurangi terjadinya risiko tangan dan kaki tergelincir atau terkeseliu. Sehingga dengan kata lain, matras atau alas-alas tersebut berfungsi untuk melindungi tangan dan kaki. Kemudian pada posisi punggung tegak lurus berfungsi agar terhindar dari rasa nyeri pada saat melakukan yoga atau meditasi, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks yang gunanya untuk memfokuskan pikiran kita. Kemudian yang terakhir adalah, pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Hal tersebut dilakukan karena itu bagian terpenting dalam yoga atau meditasi, yang gunanya agar masalah-masalah kita bisa kita hilangkan dalam pikiran. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan keterangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pemikiran, dan pengatur nafas. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Nah,
jawaban saya adalah yoga asanas penting untuk meditasi karena secara fisik dan kejiwaan yoga asana memiliki fungsi untuk mengurangi racun serta sangat baik untuk melatih konsentrasi. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun, berobat ke dokter menjadi alternatif utama jika kita sedang sakit atau kurang enak badan. Kemudian, pertanyaan yang ketujuh adalah jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan kesehatan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, jadi jawaban saya adalah hubungan surya namaskara dengan kesehatan pranayama adalah sama-sama gerakan yoga yang melatih pernapasan, di mana surya namaskara adalah satu rangkaian gerakan yoga yang dilakukan untuk menghormati terhadap matahari. Total pose atau gerakan dalam surya namaskara adalah 12 pose, dimulai dari dengan satu pose berdiri, lalu di pose terakhir akan kembali ke posisi semula. Sedangkan pranayama adalah latihan yang untuk mengatur nafas. Latihan ini adalah komponen utama ketika melakukan yoga. Kemudian pertanyaan yang ke-8 adalah berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Mungkin jawabannya hampir sama seperti nomor 2. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran adalah menghargai pendapat dari orang lain saat berbicara dengan orang lain, sebaiknya dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti, lalu berpikir positif kepada orang lain, saling tolong-menolong, saling tolong-menolong sesama manusia yang sedang terkena musibah, tahu cara bertutur antara orang yang lebih besar dari kita ataupun orang yang lebih kecil, namun masih dalam konteks bahasa yang sopan. Dan sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita tidak berpikir buruk terhadap orang lain, karena hal tersebut tidak baik. Jadi stay positive thinking. Kemudian pertanyaan nomor 9 adalah berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Karena jawabannya hampir sama seperti nomor 4 barusan, jadi contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan tadi adalah sebagai manusia sosial kita harus bisa membantu sesama kita semampu yang kita bisa, karena jika kita membantu sesama atau makhluk hidup, maka kita akan mendapatkan pahala, namun tidak langsung kita terima pada saat itu juga, melainkan pada hari esok saat kita sedang terkena masalah atau musibah. Hal baik juga kita harus tanamkan dari kita kecil, karena apabila kita suatu saat berbuat jahat pada seseorang, maka kejahatan tersebut tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka, dan seringkali memberitakan ke orang lain dengan berita-berita kejahatan yang dilebih-lebihkan. Beda halnya dengan kebaikan, di mana kebanyakan sekali orang yang lupa dengan kebaikan seseorang. Berselang beberapa hari, minggu, ataupun bulan. Namun tidak semua orang atau hanya beberapa orang saja. Kemudian pertanyaan nomor 10 atau yang terakhir,
Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi, yoga adalah menenangkan pikiran, mengusap tarik pikiran, dan mengatur nafas. Pertanyaannya adalah jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jadi pertanyaannya hampir sama seperti nomor 6. Jadi yoga asana penting untuk meditasi karena secara fisik dan kejiwaan yoga asana memiliki fungsi untuk mengurangi racun serta sangat baik untuk melatih konsentrasi. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun, berobat ke dokter menjadi alternatif utama jika kita sedang sakit atau kurang enak badan. Baik, sekian dari jawaban-jawaban saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjawab dan kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni.